Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan selamat menyaksikan. Kaidah pencacahan dengan KD 3.25 yaitu menganalisa kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi pada masalah kontekstual. Kemudian 4.25 menyajikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Langsung aja untuk materinya. Ini adalah peta konsepnya terlebih dahulu. Aturan pencacahan, kita meliputi kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Yang kita bahas adalah kaidah pencacahan terlebih dahulu. Next, untuk kaidah pencacahan dalam kehidupan sehari-hari, Anda mungkin menghadapi masalah pengaturan atau penyusunan suatu objek yang terdiri atas beberapa unsur. Contoh masalah penyusunan suatu objek dari beberapa unsur adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan jadwal pertandingan antara kedua kesebelasan dari beberapa kesebelasan dalam turnamen sepak bola. Kemudian yang kedua, penyusunan nomor kendaraan bermotor sebagai identitas kepemilikan kendaraan. Kemudian yang ketiga, penyusunan nomor telepon atau alamat internet protokol yang berguna untuk mengetahui kecukupan pemenuhan permintaan pelanggan di suatu wilayah, dan lain sebagainya. Untuk menyelesaikan masalah pengaturan atau penyusunan yang mungkin terjadi dari contoh-contoh tersebut digunakan kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan itu adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian. Ada beberapa teknik pencacahan, yaitu teknik membilang, notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Untuk yang pertama, teknik membilang. Teknik membilang disebut juga aturan pengisian tempat atau aturan perkalian karena dalam menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian digunakan operasi perkalian. Perhatikan contoh berikut. Seorang siswa memiliki 2 sepatu berwarna hitam dan putih serta 4 kaos kaki jenis A, B, C, dan D. Jika siswa tersebut akan menggunakan sepasang sepatu dan kaos kaki yang dimilikinya, tentukan banyak pasangan sepatu dan kaos kaki yang dapat terjadi. Untuk penyelesaiannya, untuk menentukan masalah yang sederhana tersebut, yaitu menentukan banyak susunan sepatu dan kaos kaki yang mungkin terjadi, dapat digunakan tabel silang, diagram pohon, maupun himpunan pasangan berurutan. Nah, ini adalah tabel silang. Kita punya kaos kaki dan warna sepatu. Jadi kita punya untuk warna sepatu hitam dan putih, sedangkan jenis kaos kakinya adalah A, B, C, dan D. Jadi untuk yang pertama hitam, H itu adalah hitam, P itu adalah putih. Jadi untuk yang pertama kaos kaki pertama dengan sepatu warna hitam. Jadi sepatu hitam, kaos kaki A, kemudian hitam dengan kaos kaki jenis B, dan sepatu hitam dengan kaos kaki C, dan sepatu hitam dengan kaos kaki D. Ini adalah bentuk tabelnya. Jadi putih, kemudian jenis A, putih jenis B, putih jenis C, dan putih jenis D. Nah, untuk diagram pohonnya, kita punya warna sepatu hitam. Oke, kita punya jenis kaos kaki adalah A, B, C, dan D. Jadi tinggal kita buat ini semuanya jenis dari kaos kakinya dengan sepatu hitamnya. Kemudian untuk yang warna sepatu putih juga sama. Kita punya sepatu putih dengan kaos kaki tipe A, B, C, dan D. Jadi kita pasangkan dengan sepatu warna putih dan jenis kaos kakinya. Jadi ada bentuk tabel silang dan ada diagram pohon. Sedangkan untuk pasangan berurutan, misalkan himpunan warna sepatu dinyatakan dengan S, itu adalah hitam dan putih, H, hitam, P, dan putih. Dan himpunan jenis kaos kaki dinyatakan dengan K. Kaos kaki K itu adalah jenis A, B, C, dan D. Himpunan pasangan berurut dari himpunan S dan himpunan K dapat ditulis adalah hitam jenis A, hitam jenis B, hitam jenis C, dan hitam jenis D. Sedangkan putih jenis A, putih jenis B, putih jenis C, dan putih jenis D. Jadi ada 8 pasangan susunan sepatu dan kaos kaki yang dapat terjadi. Ini jika masalah
tidak sesederhana tersebut, digunakan cara lain yang lebih efektif. Misalkan masalah pada contoh tersebut dapat juga diselesaikan dengan cara berikut. Misalkan K1-nya itu adalah banyaknya sepatu, yaitu adalah sama dengan 2, kemudian K2-nya itu adalah banyaknya kaos kaki, kita ada jenis A, B, C, dan D, berarti ada 4, sedangkan banyak susunan sepatu dan kaos kaki yang dapat terjadi adalah tinggal dikalikan K1 dikali K2, jadi hasilnya itu adalah 2 dikali 4 sama dengan 8. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan adanya aturan berikut. Jika kejadian pertama terdiri atas K1, cara yang berbeda, kejadian kedua terdiri atas K2, cara yang berbeda, dan seterusnya sampai kejadian ke N. N itu adalah banyaknya nanti yang ditanyakan. Oke, banyaknya cara yang berbeda yang dapat terjadi dari seluruh kejadian tersebut adalah tinggal dikalikan K1 kali K2 kali seterusnya, dan N itu adalah yang diminta dari soal nanti. Aturan ini disebut sebagai aturan pengisian tempat atau aturan perkalian. Untuk contoh selanjutnya, di dalam suatu laboratorium komputer ada 4 printer jenis LaserJet dan 6 printer jenis JetSCAD. Tentukan banyaknya printer yang bisa dipilih dalam laboratorium tersebut. Oke, jadi ini untuk bentuk penjumlahan, tinggal dijumlahin aja. Kita punya 4 printer jenis LaserJet dan 6 printer jenis JetSCAD. Jadi tinggal dijumlahkan, adalah totalnya adalah 10. Jadi jika seorang praktikan diperbolehkan menggunakan kedua jenis printer tersebut, maka tinggal dijumlahkan dari jumlah printer tersebut. Oke, untuk membentuk masuk contoh kedua, untuk membentuk pengurus suatu organisasi ada 2 orang calon ketua, 3 orang calon sekretaris, 2 orang calon bendahara, dan tidak ada seorang pun yang dicalonkan pada 2 atau lebih kedudukan yang berbeda. Tentukanlah banyak cara susunan pengurus yang terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dapat dibentuk. Untuk penyelesaiannya, untuk yang ketua itu ada 2 orang calon. Jadi kita misalkan si A dan si B, kemudian ada sekretaris, yaitu ada 3 calon, itu misalkan adalah C, D, dan E, sedangkan bendahara itu ada 2 calon bendahara, yaitu adalah F dan G. Jadi untuk susunan pengurusan dapat dibentuk, tinggal kamu kalikan aja dari jumlah seluruh calon ketuanya, calon keseluruhan orangnya. Jadi kita punya yang pertama adalah 2 calon ketua, kemudian 3 calon sekretaris, dan 2 calon bendahara, tinggal dikalikan 2 kali 3 kali 2. Jadi total keseluruhannya itu adalah 12. Lanjut untuk contoh selanjutnya, misalkan dari kota A ke kota B ada 3 jalan yang dapat dilalui dari kota B, dan dari kota B ke kota C ada 5 jalan yang dapat dilalui. Tentukan banyak jalan yang mungkin dapat dilalui untuk bepergian dari kota A ke kota C melalui B. Oke, untuk penyelesaiannya kita punya dari kota A ke kota B ada 3 jalan. Sedangkan dari kota B ke C ada 5 jalan. Jadi total keseluruhan jalannya itu tinggal dikalikan aja. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi dari kota A ke kota C melalui B itu ada 15 jalan yang dapat dilalui. Oke, contoh soal selanjutnya nomor 2, dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 akan dibentuk bilangan ribuan dan tidak boleh ada angka yang sama. Tentukan yang pertama banyaknya bilangan yang dapat terjadi, kemudian banyaknya bilangan ganjil yang dapat terjadi, dan banyaknya bilangan yang kurang dari 4000 yang dapat terjadi. Untuk penyelesaian yang pertama, yaitu angka pertama adalah ribuan. Dapat dipilih dari 6 angka yang mungkin, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Kenapa nggak ada angka 0? Karena yang namanya ribuan, mulainya itu nggak dari 0, mulainya dari angka 1. Misalkan dipilih angka 1, oleh karena angka-angkanya tidak boleh berulang. Angka kedua yaitu adalah ratusan, setelah ribuan yaitu adalah ratusan. Dapat dipilih dari 6 angka yang mungkin, yaitu 0, 2,
3, 4, 5, dan 7. Misalkan dipilih angka 0. Angka ketiga yaitu adalah puluhan, habis ribuan, ratusan, kemudian puluhan. Nah, dapat dipilih dari 5 angka yang mungkin, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 7. Kenapa nggak ada angka 0 dan angka 1? Karena angka 1 itu sudah dipakai ke ribuan, sedangkan angka 0 itu dipilih untuk menggunakan ratusan. Nah, berarti sisanya itu adalah ada angka 2, 3, 4, 5, dan 7. Karena tidak boleh berulang, jadi angka 1 sama 0 itu sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah dipakai oleh ribuan dan ratusan. Nah, kemudian yang puluhan, angka ketiga itu adalah puluhan. Dapat dipilih dari 5 angka yang mungkin, yaitu adalah sisanya. Jadi 2, 3, 4, 5, dan 7. Misalkan yang dipilih yaitu angka 2. Nah, berarti sisanya kan adalah 3, 4, 5, dan 7. Nah, kemudian angka keempat adalah satuan. Nah, satuannya itu adalah dapat dipilih dari 4 angka yang mungkin, yaitu sisanya tadi 3, 4, 5, dan 7. Jadi, banyaknya bilangan yang mungkin dapat terjadi adalah 6 angka, kemudian 6 angka lagi, kemudian 5 angka, dan 4 angka. Jadi, tinggal dikalikan semuanya, hasilnya itu adalah 720. Jadi ingat untuk yang pertama itu adalah ribuan, kemudian ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, karena posisi ribuan itu nggak mungkin angka 0, jadi yang kita pakai itu adalah angka yang 1. Sisanya berarti adalah 2, 3, 4, 5, 7. Nah, kemudian yang ratusan itu kita menggunakan angka 0. Angka 0 yang kita pilih. Nah, kemudian berarti sisanya itu adalah 2, 3, 4, 5, dan 7. Gitu, dan seterusnya. Untuk yang kedua, bilangan ganjil yang dapat terjadi jika angka satuannya merupakan angka ganjil. Nah, angka ganjil dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 itu kan adalah 1, 3, 5, dan 7. Itu yang angka ganjilnya. Misalkan dipilih angka 1. Nah, angka ribuan yang dapat dipilih dari 5 angka yang mungkin yaitu adalah 2, 3, 4, 5, dan 7. Karena angka satunya sudah kita pakai, jadi sisanya adalah 2, 3, 4, 5, dan 7. Kemudian misalkan dipilih angka 2. Nah, angka 2, angka ratusan dapat dipilih dari 5 angka yang mungkin, yaitu 0, 3, 4, 5, dan 7. Angka 1 sama angka 2 sudah kita pakai. Di yang pertama angka 1 itu adalah ganjil, sedangkan yang kedua itu adalah angka untuk ratusan. Nah, kemudian sisanya berarti 0, 3, 4, 5, dan 7. Kemudian misalkan kita pilih angka 3. Nah, angka puluhan yang dapat dipilih dari 4 angka yang mungkin yaitu 0, 4, 5, dan 7. Jadi banyak pilihan ganjil yang dapat terjadi adalah yang pertama adalah 4 angka, kemudian ada 5 angka, 5 angka, dan 4 angka. Nah, ini diurutnya adalah 5, 5, 4, 4. Sedangkan seharusnya itu adalah 4, 5, 5, 4. Sama aja hasilnya itu adalah 400 bilangan. Untuk yang ketiga yaitu angka ribuan dapat dipilih dari 3 angka yang mungkin. Karena kurang dari 4000 berarti kita memiliki angka 1, 2, dan 3. Karena kurang dari 4000 yaitu sisanya adalah ini. Nah, misalkan dipilih angka 1. Angka ratusan dapat dipilih dari 6 angka yang mungkin, yaitu 0, 2, 3, 4, 5, dan 7. Angka satunya sudah kita gunakan untuk ratusan. Jadi nggak boleh ditaruh lagi, karena berbeda. Oke. Misalkan dipilih angka 2. Angka puluhan dapat dipilih dari 5 angka yang mungkin, yaitu 0, 3, 4, 5, dan 7. Jadi angka 1 sama angka 2 sudah tidak kita pakai. Ya, kemudian misalkan untuk dipilih angka ketiga. Nah, untuk angka satuan yang dapat dipilih dari 4 angka yang mungkin yaitu 0, 4, 5, dan 7. Jadi banyak bilangan yang terjadi adalah tinggal kamu kalikan semuanya, yaitu 3 angka, kemudian 6 angka, kemudian 5 angka, dan 4 angka. Tinggal kamu hasilin, yaitu hasilnya adalah 360 bilangan. Lanjut next. Untuk yang kedua yaitu notasi faktorial. Nah, faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan n.
N itu adalah nanti yang ditanyakan dari soalnya. Oke, perhatikan penulisan 5 faktorial ini tandanya adalah faktorial dan 4 faktorial yang masing-masing dibaca 5 faktorial dan 4 faktorial. Adapun nilainya yang sebagai berikut. Nah, jadi kalau untuk 5 faktorial ini kita kalikan sampai angka paling terkecil yaitu angka 1. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi faktorialnya itu udah nggak ada nih. Bentuk fisiknya faktorial kan kayak tanda seru. Nah, ini udah nggak ada. Jadi berarti yang tandanya faktorial ini berarti dikalikan sampai angka paling terkecil yaitu angka 1. Kemudian 4 faktorial juga sama. Berarti 4 dikali 3 kali 2 kali 1 sampai faktorialnya tidak ada. Nah, untuk setiap bilangan asli N didefinisikan sebagai berikut. Jadi untuk N faktorial yaitu tinggal kali 1, kali 2, kali 3, kali 4, dan seterusnya. Berarti tinggal dari N dikurang 2, kemudian N dikurang 1 sampai ke N. Atau N faktorialnya itu adalah sama dengan N dikali nanti N berkurang 1, kemudian N dikurang 2, dikali N dikurang 3, dan seterusnya. Jadi hasilnya itu sampai angka paling terkecil yaitu angka 1. Nah, lambang atau notasi N faktorial dibaca N faktorial. Untuk N itu lebih dari 2, didefinisikan pula bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1 dan 1 faktorial itu sama dengan 1. Perhatikan bahwa sebenarnya N itu sama dengan 0 tidak memenuhi konsep faktorial. Namun karena dalam perhitungan sering ditemui dan selalu benar jika 0 faktorial sama dengan 1. Agar tidak menjadi polemik, kemudian definisikan bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1. Ini kita buktikan. Yang ditanyakan untuk contoh yang pertama, tentukan nilai dari 0 faktorial. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Untuk N faktorial itu sama dengan rumusnya kayak tadi nih. Tinggal berkurang sama dengan 1. Nah, kemudian ini juga bisa kita gunakan, jadi N dikurang 1 faktorial itu sama dengan N dikurang 1, sama kayak tadi ini. Nah, berarti kita punya persamaan pertama dan persamaan kedua. Jadi untuk substitusikan persamaan kedua ke persamaan yang pertama. Jadi untuk N faktorial itu sama dengan N dikali N min 1 faktorial atau sama dengan N kemudian sama dengan N faktorial per N dikurang 1 faktorial. Jadi untuk N itu sama dengan 1 diperoleh 1 sama dengan 1 faktorial per 1 dikurang 1 faktorial. Yaitu 1 sama dengan 1 faktorial per 0 faktorial. Jadi untuk 0 faktorial itu sama dengan 1 faktorial sama dengan 1. Jadi 0 faktorial dan 1 faktorial itu sama dengan 1 hasilnya. Oke, lanjut untuk contoh selanjutnya, hitunglah nilai berikut. Kita punya 3 faktorial, yang pertama berarti tinggal kita kalikan sampai angka yang paling terkecil. Berurutan berarti 3 kali 2 kali 1, berarti hasilnya itu adalah sama dengan 6. Kemudian yang pecahan 6 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, berarti ini juga sama nih. Kamu harus kalikan sampai angka yang paling kecil yaitu sampai angka 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1 kamu kalikan semuanya. Yang 5 faktorial juga sama, berarti 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini karena bagian pembilang sama penyebut ada angka yang sama semuanya dari 5, berarti sisanya itu adalah 6. Jadi hasilnya itu adalah 6. Nah, bisa jadi kamu kalikan sampai angka yang sama dengan penyebutnya. Ini kan penyebutnya 5 faktorial. Nah, kamu kalikan sampai 5 faktorial aja, berarti 6 dikali 5 faktorial. Masih ada faktorialnya. Jadi nanti biasa kita tinggal coret nih 5 faktorialnya atas pembilang sama penyebutnya. Jadi sisanya itu adalah 6. Jadi kamu nggak usah nulis kayak gini. Patokannya adalah di penyebutnya. Penyebutnya angkanya berapa paling terkecil. Nah, kita kalikan samain sama kayak penyebutnya. Jadi biar hasilnya gampang, tinggal kamu coret. Oke. C8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita 8 faktorialnya ini kita jadikan sampai
penyebut yang paling terbesar, yaitu angka 5 faktorial. Jadi 8 faktorial itu kita rincikan sampai dengan 5 faktorial, yaitu 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kenapa kita sampai ke 5 faktorial? Kenapa nggak sampai 3? Karena agar perhitungannya lebih gampang. Jika angka terbesar dulu yang kita coret, ya, untuk bagian pembilang sama penyebut, kalau ada angka yang sama kita coret angka yang paling terbesar dulu, jadi nanti tinggal hasil yang paling kecil itu belakangan untuk mempermudah penjumlahannya. Nah, jadi 8-nya ini kita buat jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial, kemudian per 3 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, ini kan ada angka yang sama nih, yaitu 5 sama 5, kita bisa coret kan. Nah, kemudian jadi sisanya itu adalah 3 faktorial. Nah, 3 faktorial ini kita rincikan terlebih dahulu seperti ini sampai angka yang paling terkecil, yaitu angka 1. Berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, 3 kali 2 itu kan sama dengan 6. 6 dikali 1 sama dengan 6. Nah, ini di atasnya, di bagian pembilang itu ada angka 6, jadi bisa kita coret nih. Jadi 6 ini kita coret, sama ini kita coret hasilnya. Jadi sisanya itu adalah 7 dikali 8, berarti sama dengan 56. Untuk next contoh soal selanjutnya, hitung nilai n dari persamaan n plus 5 faktorial per n plus 3 faktorial sama dengan 210. Jadi untuk penyelesaiannya, 5 faktorialnya ini kita buat sampai ke 3 faktorial, jadi nanti biar bisa dicoret untuk pembilang sama penyebutnya. Nah, ini kita buat jadi n plus 5, kemudian n plus 4, dan n plus 3 faktorial. Di bawahnya kan ada penyebutnya nih, pembilangnya ada sama. Nah, berarti bisa kita coret nih. Nah, sisanya itu adalah n plus 5 ditambah n dikali n plus 4 sama dengan 210. Nah, ini kita kalikan pelangi. N kali n itu sama dengan n kuadrat, sedangkan 5 kali 4 itu sama dengan 20. Nah, bagian tengahnya berarti 5 kali n sama dengan 5n ditambah n dikali 4 sama dengan 4n, berarti 5n tambah 4n itu sama dengan 9n. Nah, 210-nya kita pindah ruas ke sini, berarti harus sama dengan 0, berarti plus pindah ruas jadi min. Nah, setelah itu ini kita jumlahin nih, 20 min 210 itu sama dengan min 190. Nah, ini kita faktorian lagi. Nah, kita patokannya itu adalah 190. Nah, 190 itu perkalian 10 sama 19. Nah, jika dikalikan itu sama dengan 190. Jika dijumlahkan itu sama dengan 9. Berarti 10 dikurang 19 sama dengan 19 dikurang 10 sama dengan 9. Jadi harus ada salah satu, ada yang plus, ada yang min. Nah, untuk menentukan plus minnya itu, ini kan plus kali min sama dengan min. Kalau dikalikan sama dengan ini. Nah, jika dijumlahkan sama dengan ini, berarti 19 dikurang 10 sama dengan 9. Jadi untuk n yang pertama itu adalah kan n min 10 sama dengan 0. Berarti n-nya itu sama dengan min 10 pindah ruas jadi plus 10. Kemudian n plus 19 sama dengan 0, berarti n sama dengan plus positif 19 pindah ruas jadi min 19. Nah, yang minus 19 ini tidak memenuhi, jadi yang hasilnya itu adalah yang bernilai positif, yaitu berarti n itu ada sama dengan 10. Oke, lanjut. Dan ini adalah tetean soal yang harus dikerjakan. Thanks for the watching dan tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.